Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah gambar teknik bersama saya Ahmad Fajar Arianto. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang gambar teknik atau gambar dalam profesi desain interior. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan alat dan bahan yang harus Anda persiapkan untuk mengikuti mata kuliah gambar teknik. Sebelum saya memulai sesi ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu terkait dengan bagaimana pengertian interior, pengertian desain, dan bagaimana sebetulnya pekerjaan desain interior. Nah, yang pertama terkait dengan interior. Interior sebetulnya dalam bahasanya itu adalah satu ruang di dalam lingkungan fisik arsitektur, atau bisa dikatakan a space inside building. Jadi satu ruang di dalam satu bangunan arsitektur. Kemudian pengertian interior sebetulnya juga sangat mudah. Interior itu terdiri atas lantai, dinding, ceiling. Ya, jadi antara ada lantai bagian bawah, kemudian dinding bagian yang vertikal, dan ceiling bagian atas sebagai penutup dari interior. Namun dalam perkembangannya, pekerjaan dalam interior tidak hanya terkait dengan hal-hal terkait di sesuatu yang berada di dalam ruangan, tetapi mulai sekarang bahkan interior sudah merambah pada eksterior. Ya, jadi eksterior itu misalkan satu kafe itu ada outdoornya, itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan interior. Walaupun sebetulnya tidak ada dinding di situ, tapi dinding ini adalah menjadi dinding imajiner yang menjadi salah satu gubahan ruang dalam interior. Kemudian desain sendiri memiliki sebuah arti, yaitu proses untuk membuat atau menciptakan sebuah objek baru. Nah, proses desain ini mempertimbangkan berbagai macam aspek, ya, terutama di dalam aspek fungsi, kemudian estetik, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kebutuhan di dalam interior. Nah, seorang desainer interior yang profesional itu memiliki satu pengertian, yaitu seseorang yang memenuhi kualifikasi profesi berdasarkan pendidikan. Jadi kalau saat ini Anda kuliah di ISI Surakarta mengambil program studi desain interior, Anda sudah sudah nyicil salah satu syarat yang mutlak. Jadi disebut sebagai desain interior yang profesional. Jadi desain interior yang profesional harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang desain interior. Kemudian selain itu, seorang desainer interior yang profesional itu dituntut memiliki satu pengalaman, ya. Jadi Anda beruntung di dalam prodi ini ada satu mata kuliah di semester 7, namanya adalah mata kuliah magang atau kerja profesi. Di situ Anda dilibatkan dalam satu proyek dalam sebuah perusahaan yang nantinya pengalaman ini bisa dicatatkan sebagai kurikulum vitae Anda ketika Anda melamar sebuah pekerjaan di konsultan ataupun di biro arsitek ataupun interior. Kemudian setelah 2 tahap itu dilalui, Anda juga akan dinilai dibuktikan dengan sertifikasi keahlian, dan ini akan membuktikan bahwa Anda memiliki keahlian tertentu yang spesifik dalam interior. Di dalam sertifikasi ini Anda terlebih dahulu bergabung dengan apa yang disebut dengan Asosiasi Himpunan Desain Interior Indonesia atau disebut HDII. Di sini kemudian Anda akan mensertifikasi diri Anda, apakah Anda itu sertifikasinya di muda, madya, dan utama. Jadi ada 3 level di situ. Kalau Anda lulus, Anda mensertifikasi diri Anda di awal sebagai desainer interior muda, kemudian meningkat setelah 3 tahun, kemudian ada proyek-proyek yang Anda kerjakan yang memiliki kompleksitas tinggi, itu Anda bisa meningkatkan ke madya, dan selanjutnya Anda bisa ke utama. Nah, salah satu tugas desain interior adalah mempersiapkan gambar serta dokumen. Itu adalah hal yang krusial, baik itu Anda desainer interior muda ataupun madya ataupun utama, tugas Anda adalah mempersiapkan gambar. Nah, terkait dengan gambar ini di dalam desain interior memiliki macam-macam jenis gambar, ya, berdasarkan dari tahapan kerja desainer interior. Itu yang pertama adalah gambar yang disebut dengan preliminary design. Preliminar itu adalah gambar awal, ya. Gambar awal sebuah desain biasanya Anda melakukan sketsa dulu, membuat sketsa rancangan Anda dalam bentuk asar, dan itu menjadi bagian dari usaha Anda
menggali sebanyak-banyaknya apa yang dimaui, apa yang diminta oleh pemberi tugas Anda. Nah, ini disebut dengan gambar preliminary design. Nah, setelah preliminary design Anda mendapatkan satu titik temu antara kemauan klien Anda kemudian bisa bergeser ke melakukan langkah selanjutnya, yaitu Anda mulai membuat design development. Nah, design development ini adalah gambar yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya, jadi Anda nanti akan mempresentasikan ide-ide Anda melalui gambar kerja dengan menggunakan proyeksi, dengan menggunakan perspektif. Gambar ini lebih sempurna atau lebih lengkap penjelasannya daripada yang preliminar di awal tadi. Jadi gambar ini sudah berisi ukuran-ukuran tapi sifatnya masih kasar, belum ada detail-detail khusus terkait bagaimana pengerjaan nanti di proyek. Setelah di tahap ini disetujui oleh klien Anda, maka Anda akan bergeser ke gambar dokumen. Gambar dokumen inilah yang nanti menjadi panduan semua pihak di dalam proyek pengerjaan desain interior. Jadi Anda akan ketemu dengan arsitek juga bisa membaca gambar Anda, orang mechanical electrical juga akan membaca gambar Anda, sehingga gambar ini harus sangatlah lengkap ya. Baik itu penggunaan materialnya, baik itu bagaimana konstruksinya, cara pemasangannya maupun detail-detail lain yang nanti diperlukan pada waktu eksekusi di lapangan. Nah, terkadang ada beberapa klien yang membutuhkan satu servis atau satu jasa khusus karena tidak semua klien itu bisa membaca gambar kerja ya. Nah, itu ada yang namanya gambar grafis. Nah, di gambar grafis ini ada peluang baru bagi Anda ya. Karena ini adalah pekerjaan khusus, pekerjaan yang spesifik di situ, yaitu orang yang membuat gambar grafis ini disebut dengan image visualizer. Jadi kalau sekarang gambar-gambar ini diwujudkan dalam bentuk baik 2-dimensional maupun 3-dimensional. 2-dimensional misalkan dengan menggunakan perspektif, bisa menggunakan manual maupun menggunakan komputer. Sedangkan animasi sekarang orang bisa membayangkan bagaimana hasil jadinya rancangan Anda dengan 3-dimensional dan itu bisa bergerak ya. Nah, selain itu ketika Anda menyajikan gambar grafis itu juga Anda akan ada satu pekerjaan baru, yaitu Anda juga akan harus melampirkan apa yang disebut dengan mood board. Mood board itu adalah satu papan yang berisi informasi terkait material-material yang Anda gunakan di situ ya, baik itu keramik ataupun itu marmer ataupun granit maupun finishing lainnya yang akan dipergunakan, sehingga itu akan mendekatkan antara gambar grafis yang Anda buat dengan material-material yang nanti yang akan Anda gunakan. Dan ini juga ada pekerjaan khusus di sini. Mood boarder adalah orang yang merancang mood board ini. Kemudian di sini ketika Anda nanti mengikuti mata kuliah gambar teknik, Anda harus mempersiapkan beberapa peralatan, beberapa bahan yang nanti Anda akan gunakan di mata kuliah ini. Nah, sebagai media komunikasi, gambar teknik mengandung maksud tertentu ya. Jadi ada perintah-perintah atau informasi pembuat gambar di situ. Jadi misalkan konstruksi ataupun gabungan beberapa elemen material itu Anda harus menggambarkan sehingga pada akhirnya nanti pihak pelaksana akan dengan tepat melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan yang Anda rencanakan. Nah, beberapa peralatan yang wajib Anda beli, beberapa peralatan yang wajib Anda sediakan, salah satunya adalah yang pertama untuk bahan Anda harus menyiapkan. Pertama adalah bahan kertas kerja ya. Anda silahkan menyiapkan kertas gambar ukuran A3 dan A2 ya. Kemudian alat kerja yang digunakan adalah yang pertama adalah pensil mekanik ya. Jadi pensil mekanik ukurannya 0,5, kemudian isi pensilnya adalah 2B ya. Jadi jangan salah menggunakan isi pensilnya, karena kalau 2B akan mudah dihapus ya, menggunakan penghapus,
Sedangkan kalau Anda nanti menggunakan yang 2H, kemungkinan nanti akan sulit menghapus ya, dan akan melukai kertas gambar Anda. Kemudian penghapus Anda bisa menggunakan penghapus yang untuk 2B. Jadi ada 2 macam, yaitu kalau di pasaran ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Dan saran saya Anda membeli yang berwarna hitam karena itu akan lebih mudah untuk menghapus pensil 2B Anda. Kemudian terkait dengan penintaan ya, sebetulnya ada 2 macam di sini. Saya berharap sebetulnya Anda membeli yang Rapidograph ya, cuma memang agak mahal. Kalau Anda belum mampu untuk membeli Rapidograph, Anda bisa membeli drawing pen, menggunakan drawing pen. Drawing pen relatif lebih murah ya, cuma permasalahannya adalah ukuran tintanya itu kadang kurang presisi ya. Jadi Anda membeli Rapidograph atau drawing pen yang ukuran 0,1, 0,2, 0,5 dan 1. Warnanya yang hitam, jangan yang berwarna yang lain. Kemudian Anda mempersiapkan mistar atau penggaris ya, penggaris panjang yang panjangnya sekitar 60 cm atau lebih panjang 1 meter boleh, tapi minimal yang 60 cm. Kemudian Anda mempersiapkan juga segitiga set, itu ada 2 macam, satu set itu ada 2 macam, yang 45 derajat, yang satunya adalah yang 30 dan 60 derajat. Kemudian jangka, Anda wajib memiliki jangka sebaiknya ada yang memiliki extension ya, jadi ada sambungannya, sehingga ketika nanti Anda mulai penintaan itu Anda akan ada sambungan-sambungan. Selain itu radius putar yang nanti digunakan juga akan panjang, jadi jangan beli yang kecil-kecil, beli yang agak panjang yang ada merek yang bagus itu ya, itu yang dia satu set itu sudah ada extensionnya. Kemudian siapkan busur yang standar saja. Kemudian ada beberapa yang Anda melengkapi ya, terkait dengan mal. Jadi mal itu ada 2 macam, ada yang mal kombi isinya bulat-bulat itu, yang satu kotak ada bulat-bulatannya yang mulai dari besar sampai ke kecil. Kemudian ada mal kurva itu kalau di pasaran namanya mal kuping ya, bentuknya seperti kuping seperti itu. Nah ini Anda harus mempersiapkan. Nah itu yang pada sesi ini saya sampaikan. Harapan saya Anda segera melengkapi untuk memulai perkuliahan gambar teknik. Anda segera berbelanja, membeli peralatan-peralatan yang saya sebut tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Anda juga sudah bisa memulai untuk minggu depan untuk perkuliahan. Demikian sesi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.